Museum Satria Mandala adalah museum sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Museum yang diresmikan pada tahun 1972 oleh mantan Presiden Indonesia, Soeharto ini awalnya adalah rumah dari salah satu istri mantan Presiden Indonesia, Soekarno, yaitu istrinya yang bernama Ratna Sari Dewi Soekarno. Dalam museum ini dapat ditemui berbagai koleksi peralatan perang di Indonesia dari masa lampau hingga modern seperti koleksi ranjau, rudal, torpedo, tank, meriam, bahkan helikopter dan pesawat terbang. Salah satu di antaranya adalah pesawat Cureng yang pernah diterbangkan oleh Marsikal Udara Agustinus Adi Sucipto. Selain itu, museum ini juga menyimpan berbagai macam benda bersejarah yang berkaitan dengan TNI seperti aneka senjata berat maupun ringan, atribut ketentaraan, panji-panji, dan lambang-lambang di lingkungan TNI. Selain itu, museum ini dipamerkan juga tandu yang dipergunakan untuk mengusung Panglima Besar Jenderal Sudirman saat dia bergerilya dalam keadaan sakit melawan penduduk kembali Belanda pada era 1940-an. Mari kita mengenal sejarah Museum Satria Mandala. Setelah tahun 1968, Nugroho Noto Susanto, Kepala Cabang Sejarah TNI, merancang museum modern yang menunjukkan peran militer di Republik Indonesia ini. Museum lain yang ada di Indonesia, contohnya seperti Museum Perjuangan di Yogyakarta, mengalami kekurangan dana dan tidak memiliki misi yang jelas. Belum ada museum yang menunjukkan peran tubuh TNI secara kesatuan. Yang ada hanya museum yang menunjukkan peran Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara secara terpisah. Nugroho Noto Susanto membuat rancangannya setelah melihat peringatan Perang Australia di Canberra dan Museo Nacional de Historia di Mexico City. Di awal pembangunan museum, pihak militer meminta Presiden Soeharto agar bisa menggunakan Istana Presiden di Kota Bogor. Sayangnya, Presiden Soeharto menolak permintaan ini. Presiden Soeharto memerintahkan agar menggunakan Wisma Yaso. Wisma Yaso ini adalah rumah yang dibangun pada tahun 1960 sebagai rumah bagi istri Jepang mantan Presiden Soekarno yang bernama Ratna Dewi Sari. Rumah yang sedikit bergaya Jepang ini lalu diubah menjadi museum pada tanggal 15 November 1971. Secara resmi, Presiden Soeharto membuka museum ini di Hari Tentara, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1972, yang waktu itu hanya menampung 20 diorama. Pada tahun 1987 dibangunlah museum tambahan. Museum tambahan bernama Waspada Purba Wisesa. Setelah bermunculan banyak protes dari kelompok muslim konservatif, berhasil diturunkan dengan bantuan pasukan militer. Contohnya seperti di Tanjung Priok, pemerintahan Orde Baru mulai menekankan pendidikan Pancasila, dan Museum Waspada Purba Wisesa memainkan peran pendidikan Pancasila di Satria Mandala. Hingga pada bulan Januari 2010, pemerintahan menyatakan Satria Mandala sebagai warisan budaya Indonesia. Antara 2006 dan 2008, Museum Satria Mandala dikunjungi oleh 48.000 pengunjung. Luas tanah pada bangunan Museum Satria Mandala ini sebesar 5,6 hektar. Diberi nama Satria Mandala yang berarti tempat keramat untuk para kesatria. Harga masuknya cukup murah, yaitu hanya 2.500 untuk orang dewasa dan 1.500 untuk anak-anak. Buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga setengah 3 sore. Liburnya hanya pada hari Senin, hari raya pertama Idul Fitri, hari Natal, hari Waisak, hari raya Nyepi, dan hari raya Idul Adha. Bebas biaya masuk ketika HUT TNI 5 Oktober dan Hari Pahlawan pada 10 November. Sekarang kita lihat ruangan Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala ini memiliki banyak koleksi tentang sejarah dalam militer Indonesia. Ada ruangan yang dikhususkan untuk spanduk-spanduk milik skuadron. Ada juga ruangan yang didedikasikan untuk artefak yang dulunya milik Jenderal Koerip Suemoharjo yang merupakan Kepala Staf Pertama Militer, Jenderal Tentara Sudirman yang dulunya merupakan Komandan Pertama Militer
Jenderal Sudirman sebenarnya tidak hanya foto-foto dokumentasi sejarah dan perang mempertahankan kemerdekaan. Di ruangan Panglima Besar, Jenderal Sudirman juga menyimpan benda-benda bersejarah yang menyentuh hati, contohnya seperti benda-benda pribadi milik Jenderal Sudirman, mulai dari seragam, jaket, tas, bintang, jasa, tongkat perabot, hingga tandu yang digunakan oleh sang jenderal ketika menderita tuberkulosis parah. Dalam kondisi seperti itu, Jenderal Sudirman masih bertekad untuk memimpin perang. Dengan melihat tandu milik Jenderal Sudirman, orang tua bisa menceritakan kisah perjuangan sang jenderal kepada anak sambil menyisipkan pesan tentang semangat perjuangan dan hikmah demi mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia agar tidak dikuasai lagi oleh penjajah. Area di sekitarnya juga menyimpan berbagai macam senapan, granat, tongkat, bambu tajam, dan banyak jenis senjata lainnya yang berasal dari tahun 1940-an dan setelahnya. Sebuah aula pahlawan menyimpan patung dua orang tentara yang sudah dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman dan Jenderal Korep, yang diletakkan secara terhormat di belakang aula. Kemudian ada ruangan diorama Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala memiliki dua lantai, yaitu lantai utama dan lantai basement. Diorama inilah yang tersedia di lantai utama. Diorama ini menggambarkan realitas sejarah dari zaman proklamasi, proses pembentukan BKR, dan berakhir di diorama Pagalan Ambarawa. Diorama di Museum Satria Mandala ini dibuat semenarik mungkin agar para pengunjung lebih terbawa ke suasana perang. Selain itu, ada juga banyak diorama lain yang membahas pemberontakan rakyat sebelum kemerdekaan, waktu-waktu yang mendekati proklamasi kemerdekaan, revolusi nasional, dan upaya militer untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang datang kembali setelah revolusi. Banyak diorama yang dibuat oleh pengrajin dari kota Yogyakarta. Pameran selanjutnya di dalam gedung adalah fotografi. Ada juga diorama yang membahas pertempuran sengit di kota Surabaya tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini sangatlah bersejarah dan jadi titik balik utama ketika para tentara mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari serangan tentara Belanda yang ingin menguasai negeri ini kembali. Pertempuran ini akhirnya diperingati sebagai Hari Pahlawan tiap tanggal 10 November. Selain diorama, Museum Satria Mandala juga mengkoleksi banyak mesin perang yang banyak diletakkan di halaman museum, mulai dari laut, udara, dan darat. Contohnya seperti kapal KRI Patimura. Kapal jenis korvet ini diberi nama sesuai dengan nama Kapten Patimura yang merupakan pahlawan nasional dari Maluku ketika melawan VOC. Kapal milik Pakta Warsa dan dibuat di Jerman Timur ini menyaksikan aksi di Papua. Untuk pesawat, ada pesawat seperti Amerika Utara AT-16 Harpat yang termasuk kapal petarung, Amerika Utara P-51 Mustang yang merupakan kapal petarung dan pengebom, jet kepresidenan RI 001 yang lama, Amerika Utara B-25 Mitchell yang berjenis medium bomber, yang dari namanya saja kita tahu bahwa semuanya buatan Amerika Serikat. Ada juga helikopter MiL Mi-4 buatan Uni Soviet. Helikopter MiL Mi-4 ini dirancang untuk menandingi helikopter milik Amerika Serikat yang bernama H-19 Chickasaw yang digunakan ketika Perang Korea. Selain udara dan laut, ada juga mesin-mesin darat seperti ambulan, tank, dan Willys MB milik Jenderal Sudirman. Willys MB merupakan mobil jeep yang digunakan oleh tentara Amerika Serikat ketika Perang Dunia Kedua. Di Museum Waspada Purbawisesa mengkoleksi diorama dan benda-benda bersejarah dari perjuangan militer melawan kelompok-kelompok Islam yang memberontak, baik berideologi konservatif maupun berideologi ekstremis. Ini termasuk benda bersejarah dari kekalahan pemberontakan Darul Islam dan diorama konflik militer lainnya dengan kelompok-kelompok Islam. Museum TNI Satria Mandala mempunyai fasilitas lain, contohnya seperti taman bacaan anak, kios cenderamata, kantin, serta gedung serbaguna yang berkapasitas 600 kursi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah Museum Satria Mandala.
Mandala. Semoga sejarah Museum Satria Mandala ini bisa menjadi pengingat kita akan perjuangan para pahlawan kita yang terdahulu. Museum di kondisi masyarakat zaman sekarang adalah tempat edukasi yang cukup kompleks, yaitu sebagai medium yang multifungsional. Agar lebih menarik, keuangan koleksi dalam museum perlu dikelola seteliti mungkin dengan perlengkapan teknologi mutakhir di bidang preservasi. Selain itu, juga perlu meningkatkan metode komunikasi, pengumpulan data, dan cara penyaluran informasi yang lebih baik. Selain Museum Satria Mandala, cukup banyak museum keprajuritan yang bisa kita kunjungi. Contohnya seperti Sejarah Museum Kapal Selam Surabaya, Sejarah Museum Keprajuritan TNI, Sejarah Museum Kebangkitan Nasional, Sejarah Museum Jenderal Sudirman Magelang, Sejarah Museum Jalis Jaya Mahe, dan Sejarah Jogja Kembali. Sekian dari saya, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.